Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang kakak semuanya dan teman-teman. Berikut ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja laporan saya mengenai analisis logam berat, timbal, dan tembaga pada kijing Taiwan atau nama ilmiahnya itu adalah Enodonta woodiana. Pendahuluan. Kijing Taiwan merupakan salah satu jenis kerang-kerangan air tawar. Kijing Taiwan juga banyak dijumpai di perairan situ-situ di sekitar Dermaga, Bogor, Jawa Barat. Kijing Taiwan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi serta banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif sumber protein selain kerang-kerangan lainnya yang berasal dari laut. Lalu, pola hidup dari kijing Taiwan bersifat pasif dan mengakumulasi benda pasif. Salah satunya itu adalah logam berat. Oleh karena itu, kijing Taiwan dapat dipakai sebagai vital feeder di suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator pencemaran suatu perairan. Namun, menjadi hal yang merugikan oleh masyarakat apabila mengonsumsi kijing ini secara berlebihan. Lalu tujuan dari pengambilan sampel ini adalah mengetahui kandungan logam berat, yaitu yang akan kita uji itu adalah tembaga dan timbal yang terdapat pada kijing Taiwan. Metode, waktu dan tempat pengambilan data dan sampel dilakukan di dua lokasi, yaitu situ gede dan situ perikanan, atau biasa juga disebut situ LSI. Analisis dilanjutkan di Laboratorium Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Lalu alat bahan yang digunakan itu, alatnya itu antara lain ada alat bedah, ember, kamera, spidol permanen, termometer, label, alat tulis, trace bag, penggaris, papan jalan, sarung tangan, Ekman grab, jala, pH meter, DO meter, timbangan digital, styrofoam, jarum, buku identifikasi ikan, perahu karet, dan life jacket. Sedangkan bahan yang diperlukan itu diantaranya adalah air situ gede dan air situ perikanan atau LSI serta kijing Taiwannya. Lalu prosedur kerja yang dilakukan secara lapangan itu adalah pertama menentukan titik sampling. Sebelum kita lanjutkan penentuan titik sampling, lokasi tersebut ada dua, dibagi berdasarkan shift yang telah ditentukan di awal praktikum. Lalu dilanjut penentuan titik sampling itu maksudnya titik samplingnya itu untuk satu lokasi 3 titik mencakupi inlet, tengah, dan outlet. Lalu setelah dilakukannya penentuan titik sampling, lalu di setiap titik sampling itu dilakukannya pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan Ekman grab. Lalu pengukuran kualitas air di situ tersebut yang diukur itu adalah parameter suhu menggunakan termometer, lalu ada pH menggunakan pH meter, dan DO menggunakan DO meter. Lalu pengambilan sampel ikan menggunakan jala. Lalu dilanjutkan untuk prosedur analisis lab. Kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Lalu kijing dibedah untuk diambil dagingnya. Lalu daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Ya, ini yang diuji itu adalah tembaga dan timbal. Lalu analisis data yang digunakan itu adalah soft tissue index atau STI. Berikut rumus-rumusnya ada soft tissue index, terus ada body condition index, terus ada mid yield, terus ada maximum weekly intake, terus ada maximum tolerable intake. Lalu tabel tersebut untuk mencari nilai dari MTI. Maksudnya MWI. Lalu ini hasilnya. Kita lihat dari ke tabel 2 dulu. Hasil yang didapatkan itu adalah untuk tabel 2 itu menjelaskan mengenai perbandingan konsentrasi tembaga dan timbal. Tembaga di sini dilambangi oleh Cu dan timbal dilambangi oleh Tb. Hasil yang didapatkan itu adalah pada dasarnya nilai dari Cu lebih tinggi daripada Pb. Hal ini karena tembaga lebih mudah bukan menyerap, maksudnya
ya menyerap maksudnya logam tembaga itu mudah bercampur dengan sedimen-sedimen sehingga jumlah dari Cu lebih banyak atau konsentrasinya lebih tinggi daripada Pb. Lalu untuk nilai My, BCI, dan STI ini, nilai My ini menjelaskan mengenai ke BCI dulu. Nilai BCI ini atau Body Condition Index itu menjelaskan tentang tingkat kemontokan dari suatu ikan. Dari dijelaskan di sini untuk situ gede mendapatkan nilai 57 sedangkan situ LC mendapatkan 56. Lalu untuk STI itu adalah Soft Tissue Index itu menjelaskan mengenai isi bobot dari kijing Taiwan tersebut, maksudnya bobot dari isi atau daging dari kijing Taiwan. Sedangkan MY atau meat yield itu menjelaskan mengenai seberapa kijing Taiwan itu bertahan di lokasi tersebut. Dari sini dijelaskan kalau di situ gede itu mewakili semuanya atau lebih tinggi nilainya daripada di situ LSI. Lalu untuk tabel 4 dan 5 ini berhubungan. Bahwasannya kalau untuk nilai MYI itu menjelaskan mengenai apabila melebihi dari nilai-nilai tersebut ya, dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh tabel 1, maka itu menyebabkan orang yang mengkonsumsi baik dewasa maupun anak-anak akan mengalami keracunan. Itu untuk MYI. Sedangkan untuk nilai MTI itu menjelaskan kemampuan manusia untuk mengonsumsi logam berat secara tidak langsung, baik dewasa maupun anak-anak. Itu dapat dilihat di nilai-nilai pada tabel nomor 4 dan nomor 5. Lalu simpul dan saran, kesimpulannya adalah logam berat, tembaga, dan timbal berdasarkan analisis kijing Taiwan, kedua lokasi di dua lokasi yakni situ gede dan situ LSI telah melebihi nilai batas toleransi yang ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya masukan logam berat dan timbal di situ gede dan situ LSI secara berlebihan. Tingginya kandungan logam berat yang diakumulasi oleh kijing Taiwan menjadikan kijing Taiwan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat. Sarannya adalah penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi isi kandungan dari kijing Taiwan agar masyarakat mengetahui akan bahayanya konsumsi kijing Taiwan secara berlebihan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.